sebelum kita tebang pancang, tadi Bung Rudi Hartono sudah bilang kita harus buka jalur dulu, buka jalan, karena jalur yang akan kita lewati itu ditumbuhi dengan berbagai rumputan, sehingga kita kesulitan kalau misalnya tidak kita papas dulu atau kita tidak bersihkan dulu. Makanya kita sebut dengan buka jalur untuk tebang pancang. Nah, setelah pancangnya ditebang, nanti kita mobilisasi atau kita lansir bukan lewat jalur darat, karena ini batangnya berat. Betul begitu Bang Muradi. Oke, jadi ada dua jalur darat dan jalur air atau sungai. Nah, jalur sungai ini nanti akan kita lewati untuk melansir atau memindahkan pancang dari tempat penebangan ke tujuan di mana pancang ini akan digunakan. Kalau tidak bisa menggunakan parang, kita gunakan sengso. Nah, kebetulan sengso ini andalan kita itu adalah steel. Jadi mohon ini kepada Salah Steel, Marketing Steel, tolong konten ini di-share, karena memang kita ingin berbagi pengalaman bahwa memang sengso steel ini bukan sengso kaleng-kaleng. Contoh juga yang ada depan kita ini ada kayu besar, ini juga kita bentuk menggunakan sengso. Begitu Bung Rudi ya. Begitu juga dengan kursi, itu kita hanya motong kayu ya dengan ukuran lebih kurang berapa senti ini, mungkin 25 cm atau 30 cm. Semuanya menggunakan sengso steel. Jadi dari start kita kerja sampai sekarang kita istirahat ini sambil minum kopi. Ini kebetulan ada kopi. Kopinya pun kita pakai merek apa, Cap Kapten ya? Nah, Cap Kapten. Ini juga sales, marketing, produsen kopi Cap Kapten. Silakan di share konten ini karena kami ini sebagai penikmat kopi Kapten. Ya, rasanya kopi Kapten itu mantap, bikin nagih. Nah, dan kalau misalnya kita juga yang kopi Kapten Milo. Woi, ini juga nih gelasnya Milo. Jadi ada kolaborasi antara airnya dari kopi Kapten, gelasnya dari Milo. Nah, ini juga silakan teman-teman sales dari Milo share konten ini karena kita juga sudah promosikan gelas Milonya. Kita minum dulu kopinya ya. Oke, jadi itu sekadar pengalaman kami di lokasi pertambakan yang sudah tidak produktif atau sudah tidak aktif, beberapa tahun tidak difungsikan, sehingga untuk mengaktifkan tambak banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asurion TV. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya ditemani oleh Bang Nasir, kemudian Bang Rudi Hartono. Nah, kali ini kami berada di salah satu lokasi pertambakan yang rencananya akan dilakukan perbaikan atau bahasa kerennya revitalisasi. Jadi ceritanya tambak ini sudah bertahun-tahun nganggur, kemudian tidak produktif, dan akan diaktifkan kembali. Nah, untuk mengaktifkan kembali banyak sekali pekerjaan. Salah satunya tadi, Bung Rudi, seperti apa pekerjaan yang sudah kita lakukan hari ini? Pekerjaan hari ini Ya, pekerjaan hari ini. Ya. Pembukaan jalan Pembukaan jalan untuk lansir pancang ya. melansir Pancang. Ya. Menebang pancang ya. menebang Menebang pancang, pancang. Nah, apa lagi pekerjaan hari ini? Buka jalur ya. buka jalur Untuk lansir pancang gitu ya. lansir pancang. Ya, jadi ada 3 item pekerjaan hari ini. Pertama kita nebang pancang. Jadi pancang ini maksudnya batang yang berukuran lebih kurang 7 meter ya. Ya, besarnya itu bervariasi, ada yang mungkin seperti ini, ada yang lebih besar lagi. Nah, itu akan kita pakai untuk menahan tanggul di daerah yang rawan. Jadi ini yang disebut pancang. Pancang itu ya ukuran lebih kurang ya sesuai dengan kebutuhan, kira-kira itu. Nah, kemudian sebelum kita tebang pancang, tadi Bung Rudi Hartono sudah bilang kita harus buka jalur dulu, buka jalan, karena jalur yang akan kita lewati itu ditumbuhi dengan berbagai rumputan, sehingga kita kesulitan kalau misalnya tidak kita papas dulu atau kita tidak bersihkan dulu. Makanya kita sebut dengan buka jalur untuk tebang pancang. Nah, setelah pancangnya ditebang, nanti kita mobilisasi atau kita lansir bukan lewat jalur darat, karena ini batangnya berat. Betul begitu Bang Muradi. Oke.
karena batangnya berat, nah mungkin kita pikul lewat darat. Nah, kita buka lagi jalur yang kedua. Jadi ada dua jalur, jalur darat dan jalur air atau sungai. Nah, jalur sungai ini nanti akan kita lewati untuk melansir atau memindahkan pancang dari tempat penebangan ke tujuan di mana pancang ini akan digunakan. Nah, contohnya jalurnya adalah sungai. Nah, di sungai juga atau di parit tambak yang sudah tidak aktif ini, itu banyak sekali kayu-kayuan, rumput-rumputan yang itu akan menghalangi ketika kita mengangkut pancang, sehingga kita buka lagi jalurnya dengan cara kita, ya kalau misalnya dia bisa kita papas atau rintis dengan parang, kita gunakan parang. Kalau tidak bisa menggunakan parang, kita gunakan sengso. Nah, kebetulan sengso ini andalan kita itu adalah steel. Jadi mohon ini kepada Sales Steel, Marketing Steel, tolong konten ini di-share, karena memang kita ingin berbagi pengalaman bahwa memang sengso steel ini bukan sengso kaleng-kaleng. Contoh juga yang ada depan kita ini ada kayu besar, ini juga kita bentuk menggunakan sengso. Begitu Bung Rudi ya. Nah, jadi ini meja kita dapatkan bahan bakunya dari sekitaran sini. Jadi tanpa kita bentuk, kita hanya tinggal memotong sehingga jadinya seperti ini, jadi meja. Begitu juga dengan kursi, itu kita hanya memotong kayu ya dengan ukuran lebih kurang berapa senti ini, mungkin 25 cm atau 30 cm, semuanya menggunakan sengso steel. Jadi dari start kita kerja sampai sekarang kita istirahat ini sambil minum kopi. Ini kebetulan ada kopi, kopinya pun kita pakai merek apa, Cap Kapten ya. Nah, Cap Kapten ini juga Sales Marketing, produsen kopi Cap Kapten, silahkan di share konten ini karena kami ini sebagai penikmat kopi Kapten. Ya, rasanya kopi Kapten itu mantap, bikin nagih. Nah, dan kalau misalnya kita juga yang woi, ini juga nih gelasnya Milo. Jadi ada kolaborasi antara airnya dari kopi Kapten, gelasnya dari Milo. Nah, ini juga silakan teman-teman sales dari Milo share konten ini karena kita juga sudah promosikan gelas Milonya. Kita minum dulu kopinya ya. Oke, jadi itu sekadar pengalaman kami di lokasi pertambakan yang sudah tidak produktif atau sudah tidak aktif, beberapa tahun tidak difungsikan, sehingga untuk mengaktifkan tambak banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan, seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Rudi Hartono. Nah, apalagi kira-kira ini Bung Rudi yang kita mau share ke teman-teman ini yang mungkin belum pernah berada di satu lokasi pertambakan seperti ini, yang tempatnya itu banyak dengan apa, ditumbuhi dengan hutan-hutan, bukan hutan sih ya, rumput berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, contoh misalnya yang ada di sekitar sini Bung Rudi bisa disebutkan satu, misalnya pohon parapa, pohon kayu ya, terus ada nipa ini kayak pohon kelapa, terus apa lagi, akar-akar menjalar, ada pohon beringin, banyak lagi ya, dan banyak lagi. Nah, ya. Terus bagaimana dengan nyamuknya nih Bung Rudi? waduh, Nyamuknya bagaimana? lumayan lah, Lumayan banyak atau lumayan sedikit? lumayan banyak. Nah, lumayan banyak. Jadi memang untuk masuk di lokasi seperti ini nih, kita tidak hanya mempersiapkan fisik ya, fisik supaya prima, dan juga mental, terutama mental, karena pekerjaan seperti ini tidak hanya membutuhkan fisik tapi juga mental. Jadi istilahnya mental ini semangat untuk menghadapi pekerjaan seberat apapun itu. Kalau kita semangat, insya Allah pekerjaan itu akan terasa ringan. Ya, tentunya dengan menyelesaikan secara perlahan, tidak bisa kita kerja juga satu hari selesai, karena yang namanya di lokasi pertambakan yang apalagi tidak aktif seperti ini, banyak sekali pekerjaan, tidak ada habisnya. Jadi kalau misalnya kita mau kerja terus, ya mungkin sehari kita bisa sakit ya, paru Bung Rudi ya, Bung Rudi bisa sehari langsung sakit ya. Nah, kira-kira bisa down seperti itu. Jadi mungkin itu sementara yang bisa kami share. Nanti kita lanjut lagi ya, nanti kita lanjut lagi sharing-sharing singkatnya tentang bagaimana menghadapi pekerjaan, menjalani aktivitas di lokasi pertambakan yang sudah lama tidak difungsikan.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.